Halo, nama saya Chris Hardy. Sekarang saya kan mempresentasikan proyek marketing and customer analytics saya yang berjudul Car Product Research with Conjoint Analysis. Ini adalah outline presentasi kita hari ini dari introduction, business understanding and objective, lalu dataset, data preparation, methods, modeling, conclusion, dan references. Ya, dalam riset pasar, perusahaan seringkali perlu menentukan atribut produk yang tepat atau harga yang optimal agar konsumen tertarik membeli barang tersebut. Salah satu metode yang umum digunakan untuk memprediksi preferensi konsumen adalah conjoint analysis. Menurut Harvard Business School, conjoint analysis ini didasarkan pada prinsip bahwa sebuah produk dapat dipecah menjadi suatu rangkaian atribut seperti warna, bahan, material, yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk tersebut. Analisa ini didasari dengan asumsi seperti ini, yaitu diketahui perusahaan otomotif baru, Tesla, akan membuat produk mobil baru di tahun 2024. Tesla akan menggunakan metode conjoint analysis untuk mendapatkan insight tentang preferensi fitur mobil apa yang diminati konsumen. Jadi secara singkat, objektifnya adalah perusahaan Tesla ingin mengetahui jenis atribut apa yang paling diminati konsumen dalam sebuah mobil. Lalu perusahaan akan melakukan survei dengan metode choice-based conjoint analysis dengan 30 pertanyaan. Nah, untuk bisnis question adalah fitur atau atribut mobil apa yang diminati oleh konsumen. Lalu berapa harga yang harus ditetapkan untuk menarik konsumen. Ya, ini adalah dataset yang saya gunakan, yaitu Car Price Prediction Challenge yang didapat dari Kaggle. Data ini terdiri dari 19.000 baris dan 18 kolom yang berhubungan dengan atribut mobil. Dataset ini akan menjadi acuan pemilihan atribut untuk survei. Untuk data preparation nggak akan saya bahas semua, bisa dilihat di isi reportnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah dataset ini membuat data dari tahun 1939 sampai 2020. Karena mungkin data mobil lama nggak terlalu relevan di zaman sekarang, maka data akan difilter untuk mendapatkan data mobil 5 tahun terakhir. Untuk analisis ini, saya akan hanya memilih 4 atribut untuk survei CBC. Untuk menghindari pertanyaan survei yang terlalu kompleks. Jadi atribut yang akan digunakan adalah atribut dari interior atau jenis bahan apa yang dipakai di interior mobil, lalu fuel type, jenis bahan bakarnya, lalu jumlah silinder mobil, lalu sistem penggerak mobilnya, drive wheels, dan terakhir price atau harga. Untuk atribut levelnya bisa dilihat kalau yang letter interior ada letter dan non-letter, lalu fuel type ada petrol, diesel, hybrid, lalu untuk silinder ada 4 dan 6, lalu untuk drive wheels-nya ada front, rear, dan 4x4, lalu untuk price-nya adalah 15, 20, 25 dalam satuan $1.000. Jadi dari keempat atribut tersebut dan levelnya bisa didapatkan sekitar 108 kombinasi. Lalu dengan asumsi survei CBC akan berisi 30 pertanyaan dan 3 pilihan kombinasi atribut, maka kita pilih 90 kombinasi atribut untuk dimasukkan ke dalam survei. Survei ini juga akan divalidasi untuk dicek apakah kombinasi atribut yang ada di pertanyaan sudah mewakili seluruh level atribut yang tersedia. Ini adalah contoh pertanyaan di survei nanti. Jadi selain kombinasi atribut, responden juga bisa menjawab non. Lalu jika tidak menjawab non, maka responden bisa memilih maksimal 2 kombinasi atribut. Nah, karena saya tidak bisa mendapatkan hasil survei asli, maka saya membuat 50 jawaban fake response atau jawaban dummy dengan bantuan library NumPy di Python. Ini adalah hasil fake response-nya. Nah, lalu hasil respon tersebut ditransaksikan ke dalam conjoint data. Jadi kombinasi atributnya akan dipisahkan sesuai kolom atributnya untuk keperluan encoding. Lalu sebelum masuk ke encoding, kita perlu melakukan one hot encoding dan standardization untuk meningkatkan performa model. Setelah dilakukan one hot encoding, standarisasi data dan split train test, maka data akan siap dimasukkan ke dalam model. Model yang akan digunakan adalah logistic regression dan target response yang akan digunakan adalah column choice. Lalu karena target responsnya sedikit imbalance, walaupun nggak terlalu jauh, tetap akan digunakan F1 score untuk evaluasi model. Nah, ini adalah hasilnya untuk yang full conjoint data. Bisa dilihat ada penurunan F1 score dari 44 ke 43%. Lalu bisa kita simpulkan bahwa preferensi konsumen secara umum adalah mobil yang harga $15.000 dengan fitur bahan bakar diesel, rear drive wheel, leather interior, dan 4 cylinders.
Nah, ini hasilnya untuk yang mail conjoin data. Ada peningkatannya di F1 score-nya dari 47 ke 52%. Lalu bisa kita simpulkan bahwa preferensi konsumen pria adalah mobil dengan harga $15.000 dengan fitur bahan bakar diesel, front drive wheel, leather interior, dan four cylinders. Cenderung mirip ya dengan preferensi konsumen secara umum, hanya berbeda di pilihan drive wheel. Lalu ini adalah hasil weights dan visualisasi untuk yang female. F1 score hampir sama di antara train dan tes data. Lalu bisa kita simpulkan bahwa preferensi konsumen wanita adalah mobil dengan harga 15.000 dengan fitur bahan bakar petrol, rear drive wheel, non-leather interior, dan four cylinders. Bisa dilihat bahwa preferensi fitur konsumen wanita cukup berbeda ya dengan konsumen pria dan konsumen secara umum. Konsumen wanita lebih memilih mobil dengan bahan bakar petrol dan non-leather interior. Jadi berdasarkan hasil survei dan CBC, bisa kita sebutkan beberapa hal, yaitu yang pertama, konsumen baik umum ataupun pria dan wanita lebih memilih mobil dengan harga yang paling murah, yaitu $15.000. Lalu konsumen lebih memilih mobil dengan four cylinders. Eh, dan juga konsumen wanita cenderung memilih mobil dengan non-leather interior dan bahan bakar petrol. Lalu preferensi konsumen pria dan konsumen umum cenderung mirip, hanya berbeda di fitur drive wheel. Jadi untuk rekomendasinya, berdasarkan hasil CBC Analysis, maka perusahaan direkomendasikan untuk mempertimbangkan produk mobil baru dengan fitur dan harga berikut, yaitu bahan bakar diesel, front drive wheel, leather interior, four cylinders, dan harga $15.000. Tapi jika perusahaan ingin fokus ke market konsumen wanita, maka direkomendasikan untuk membuat mobil baru dengan fitur bahan bakar petrol, rear drive wheel, non-leather interior, four cylinders, dan harga $15.000. Untuk kedepannya masih perlu memperbaiki nilai F1 score karena masih kurang baik. Jadi mungkin perlu data responden yang lebih banyak. Lalu kombinasi atribut yang dipakai hanya sedikit ya, hanya 4 atribut. Jadi mungkin kedepannya saya perlu menyertakan atribut yang belum terpakai dari dataset acuan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.